Halo guys, Abik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Rebirth of the Earth Immortal Vulnerable. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama, ada orang dalam, katanya sering-sering up min. Siap, sehari up 3 video biasa sama 1 recap 2 jam. Bagi yang nunggu episode baru, setiap hari 3. Bagi yang nunggu mau maraton, setiap hari 1-2 jam. Dah, mantep tuh. Thank you orang dalam buat donasinya. Selanjutnya ada anak baik, katanya, halo bang. Halo juga anak baik, thank you anak baik buat donasinya. Selanjutnya ada Wibu Angel, Wibu Angel, Wibu Angel, itulah. Katanya, semangat terus Min. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you Wibu Angel, Wibu Angel buat donasinya. Selanjutnya ada itu bang, katanya, bang, gue mau request cerita manhwa tentang dunia apokalips. MC juga keren, chapternya juga banyak. Judulnya I Move the Bricks in the Last Days. Coba guys komen, gue pengen tahu nih. Soalnya beberapa ada yang request juga. Udah ada yang bahas belum? Atau siapa tahu udah terus copyright. Info-info ya. Kalau misalnya emang aman ya gue bawain nanti. Thank you ya itu bang buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Sulit dipercaya, hujan datang di waktu yang tepat. Hujan hanya turun dalam radius 10 meter dari gedung. Ini aneh, terlalu kebetulan. Kita melihat di biro keamanan ruang pengawasan. Orang yang di kiri berkata, jaga agar mata kalian tetap terbuka dan cari area di situ. Ya pak, orang yang di kanan berkata, cara hujan ini sangat aneh. Seseorang pasti mengendalikannya. Orang ini adalah Kong Tae-fun, wali kota. Tunggu, berhenti, perbesar layar pengawasan nomor 9. Saat dilihat, terlihat Chen Mo. Nah, itu dia. Orang yang tengah ini, yang membawa gelas kopi, dia adalah Chin Yan Yu, sekretaris wali kota, dan salah satu cucu Chin Chong Yun. Tae-fun berkata, kau tahu orang ini? Yan Yu menjawab, iya. Tapi terus langsung dipotong oleh Tae-fun. Masalah hari ini diklasifikasikan sebagai rahasia kelas S. Siapapun yang membocorkan informasi ini akan dihukum dengan hukuman spionase. Kalian dengar, spionase itu tindakan memata-matai yang dilakukan untuk mengetahui rahasia dari musuh dan pesaing. Source, Brainly. Baik pak, sekarang kita melihat Chen Mo sedang berkultivasi. Mereka di sini. Lalu tiba-tiba bocah nakal keluar dari kamar. Ternyata itu ibunya. Wenqing berkata, ketua, mungkin Xiaomo belum bangun. Chen Mo berkata, bu, bukankah kau terlalu keras padaku? Nak, kau bocah nakal. Apa yang kau lakukan di sini daripada belajar keras? Hah? Dan kenapa kau membawa Yan Cinceng bersamamu? Apa kau nggak takut keluarga Yan akan marah dan kehilangan hubungan denganmu di sini? Aduh, aduh, dia yang bersikeras mengikutiku. Omong kosong, tentu saja. Kaulah yang mengambil keuntungan dari gadis muda itu. Sang-sang sama Songsu ngintip. Songsu berkata, sepertinya dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menghajar master dengan sangat buruk. Sang-sang merespon, iya, hanya ibunya aja yang bisa. Bibi, Anda di sini. Ibunya berkata, kamu adalah Yan Cinceng kan? Kau benar-benar cantik seperti yang tersirat dari namamu. Kenapa kau nggak tinggal di rumah keluarga Yan dan lebih memilih untuk tinggal bersama Chen Mo? Aku sekarang Chen Mo dalam hati Cinceng, pelayan, calon murid. Apa cara yang lebih baik untuk menggambarkannya? Dalam hati ibunya, apakah sudah mencapai titik di mana nggak mungkin untuk mengatakannya? Ibunya Chen Mo ngamuk lagi. Kau bocah nakal, apa kau belajar beberapa hal aneh tentang bermain-main dengan orang? Kau pikir kau punya cukup otak untuk bermain-main dengan keluarga Yan? Bu, aku nggak melakukan apa-apa. Dia melakukan segalanya dengan kehendak bebasnya sendiri. Bibi, aku benar-benar melakukannya atas kemauanku sendiri. Dalam hati ibunya Chen Mo, apa maksudnya dengan kemauanmu sendiri? Maksudmu kau ingin dipermainkan oleh bocah ini? Ibunya berkata, lupakan aja. Aku nggak mengerti apa yang kalian lakukan satu sama lain. Tapi hati-hati dengan apa yang kalian lakukan. Jangan mempersulit kedua keluarga. Chen Mo berkata, bu, apa kau mungkin salah memahami sesuatu? Baiklah. Ibunya melanjutkan, kau bersihkan dirimu dan ikut aku ke puncak Qianye. Chen Mo berkata,
Ngomong-ngomong, ibu, kakak, ini adalah hadiah yang telah kusiapkan untuk kalian berdua. Wencing berkata, ini pertama kalinya kau membawa hadiah untukku dan ketua. Jadi buka dan mari kita lihat. Saat dibuka, perhiasan giok. Ini menghabiskan banyak uang kan? Cemo berkata, Bu, kau harus selalu ingat untuk membawa ini bersamamu. Kau harus selalu membawanya, oke? Oke. Dalam hati Wencing, Xiaomo telah menjadi anak yang baik. Itu benar-benar hebat. Sekarang, kita melihat gedung Qianye Hotel Business International Tingsheng. Orang-orang dari grup Meihua telah tiba. Belum lagi, ada banyak wanita cantik di keluarga mereka. Ibunya Chenmo berkata, Xiaomo, Wencing dan aku akan membahas tentang masalah bisnis. Kau urus cinceng dan jangan membuat masalah. Chenmo merespon, aku anak baik nomor 1. Bagaimana bisa aku menyebabkan masalah? Kita melihat ada banyak sekali yang mengobrol-ngobrol. Dalam hati Chenmo, dalam kehidupanku sebelumnya, aku ingin masuk ke puncak Qianye ini. Tapi sekarang aku merasa cukup bosan. Ketenaran dan uang gak berharga. Hanya kekuatan besar yang merupakan modal terbesar. Wang Chun dan yang lainnya juga di sini. Ada juga beberapa seniman bela diri di sini yang tidak lemah dalam kekuatan, termasuk Master Sekte. Lalu seorang wanita berkata, pembawa acara. Dia berkata, sekarang aku ingin semua orang untuk memberikan tepuk tangan dan menyambut ketua Quang Han Group, Tuan Wang Changru. Lalu keluar Tuan Wang Changru namanya. Wang Changru berkata, ini sekali lagi waktu untuk pertemuan puncak Qianye tahunan yang hebat. Anda semua di sini adalah elit dari berbagai latar belakang dan Anda adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendukung seluruh ekonomi Qianye. Jangan ragu untuk mengungkapkan pemikiran Anda dan jangan ragu juga untuk berkomunikasi satu sama lain, untuk bekerja sama untuk pengembangan Qianye. Lalu seseorang menghampirinya. Orang yang kanan berkata, Ketua Wang telah berbicara dengan baik. Changru berkata, Tuan Wang terlalu baik, silakan duduk. Seseorang menghampirinya lagi. Dia berkata, Ketua Wang, saya belum melihat Anda selama beberapa hari dan Anda terlihat lebih muda lagi. Beh, emang ya itu mulut manisnya. Changru merespon, Saudara Liu, saya mendengar Anda sakit parah beberapa hari yang lalu, tetapi melihat penampilan Anda, tampaknya Anda pulih dengan baik. Ibunya Chenmo berkata, Tuan Wan, saya sudah lama nggak melihatmu. Kau masih terlihat hebat, tapi Wan Changru mengabaikannya. Nggak membahas apa-apa. Dalam hati ibunya Chenmo, kenapa Wan Changru mengabaikanku? Changru berkata, semuanya, silahkan duduk. Ketua Wan, kita makan malam bersama tahun lalu. Dan kita juga memiliki urusan bisnis. Apa Anda benar-benar lupa dan tidak mengingat saya? Changru membalas, benarkah? Maka semua urusan bisnis kita akan segera dihentikan. Jadi silakan pergi sekarang. Hei, itu, lihat ke sana. Li Shufang tersinggung oleh Wan Changru. Sepertinya rumor itu benar. Dan Wan Changru akan bergerak. Tuan Wan, apa Anda bisa memberi saya penjelasan? Penjelasan? Apa aku punya kewajiban untuk memberimu penjelasan? Lalu tiba-tiba ada menelpon ibunya Chenmo. Halo? Orang itu berkata, Ketua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ke-8 pemegang saham perusahaan kita menarik investasi mereka. Dan semua orang termasuk orang yang Anda ajak bernegosiasi pembiayaan sebelumnya tiba-tiba juga mundur. Hah? Apa? Iya, Grup One dan beberapa perusahaan lain mengakhiri kemitraan mereka dengan kami. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Ketua, lalu datang beberapa orang. Itu, mereka adalah para tetua dari Meihua. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka hendak mendukung Meihua? Lalu kita melihat ayahnya Chi Ruipin, Chi Chonghua. Ruipin tuh yang kemarin. Nih fotonya nih. Nih, kalau misalnya nggak inget karena namanya banyak banget, pusing. Chonghua berkata, Tuan Wan, kami dan grup Meihua tidak bermitra lagi dan kami harap dapat bekerja sama denganmu di masa yang akan datang. Boleh-boleh aja. Dalam hati orang ini, yang Mimin gak yakin siapa, dalam hati orang ini, Wancing, sudah terlambat sekarang. Kau gak bisa memintaku untuk menjagamu lagi. Siapapun yang membantu Meihua malam ini akan menjadi musuh kami. Wah, sudah pasti Li Shufang ditargetkan. Saham-saham mereka ditarik. Meihua sedang dalam masalah serius. Dalam hati Li Shufang atau ibunya Chenmo, Meihua gak mempunyai dana yang memadai dan mereka terpecah belah. Gak ada yang berinvestasi pada mereka. Lalu tiba-tiba Chenmo maju dan langsung duduk di kursi. Chenmo berkata, siapa laki-laki itu? Dia duduk tepat di samping Shufang dan pria tua di sebelahnya juga nampak cukup sangar. Wah, tapi wanita itu sangat cantik. Dia adalah anak dari Li Shufang, cuma seorang pecundang. Hah, dia sangat bodoh. Nilai tesnya selalu terbawah. Punya anak seperti dia pasti yang menyebabkan Meihua hancur. Wencing berkata, Xiaomo, apa yang kau lakukan di sini? Ibunya berkata, Xiaomo, pulanglah. Kau nggak harus ikut menanggung malu. Chenmo berkata, Bu, aku bisa menyelamatkan Meihua. Ibunya merespon, ini bukan waktunya untuk bercanda. Wencing membalas, Xiaomo, pergilah, ibumu berusaha melindungimu. Aku pria dewasa sekarang, jadi aku harus melindungi kalian berdua. Chenmo berkata, siapapun yang hendak menyentuh grup Meihua harus melangkahi mayatku dulu. Seseorang berkata, malu-maluin aja, padahal dia cuma anak SMA. Seorang lagi menambahkan, untungnya aku nggak bekerja sama dengan Meihua. Kalau iya, pasti aku udah malu gara-gara anak itu. Aku tanya, apakah ada yang hendak membantu Meihua menangani krisis ini? Lalu tiba-tiba, aku, Yue Shan dari Anlin Chin, akan membantu Meihua masalah pendanaan. Dalam hati Ketua Wan, Qing Yue Shan
adalah ketua An Lin Chin dan dia selalu setia padaku. Kenapa dia membantu Mei Hua? Apakah dia hendak melawan kami? Lalu tiba-tiba Chia Ching An dari Chaisang, Sun Chin Fei dari Longhua, Chu Wenxiong dari Chaisang, Qing Yang dari grup Fang Object. Kami akan melakukan apapun demi menyelamatkan Mei Hua. Halo Tuan Chen. Chen Mo berkata, terima kasih. Sama-sama Tuan Chen. Anda telah banyak membantu kami. Wah, setengah dari mereka ada di pihak Chen Mo. Wenqing berkata, ini apa-apaan ini? Ibunya berkata, terima kasih banyak. Wenxiong berkata, Nona Li, cuma ini yang bisa kami lakukan. Sama-sama. Chia Ching An berkata, kami akan melakukan apapun yang Nyonya Li perintahkan mengenai investasi, kerjasama, dan juga koneksi. Ketua Wan berkata, kau bocah licik punya cukup bakat juga. Tapi Mei Hua berurusan dengan orang yang salah. Nggak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Saudara Li, tiba-tiba seseorang berkata, aku nggak menyangka bahwa anak Li Shufang sudah memperluas relasi seperti ini. Hah? Siapa itu? Saudara Li. Apakah di Qianye ada seorang petinggi bernama Li? Jangan-jangan dia... Itulah kenapa ternyata itu adalah Li Chongshan. Dalam hati Chen Mo, sejarah sepertinya telah berubah. Di kehidupanku sebelumnya, pada saat krisis Mei Hua, nggak ada hubungannya dengan keluarga Li. Tapi sekarang mereka lah penyebabnya. Dalam hati mereka, keluarga Li. Mereka kan keluarga yang sangat besar. Apa sanggup Tuan Chen berurusan dengan mereka? Aku Li Chongshan ada di sini untuk menghancurkan Mei Hua atas perintah keluarga besar. Paham? Dalam hati ibunya Chen Mo, ayah, kau sangat kejam. Aku paham benar sifat buruknya. Perlawanan saat ini sia-sia. Li Shufang atau ibunya Chen Mo berkata, aku menghargai bantuan kalian, tapi sayangnya kami harus menolak tawaran kalian. Tuan Chen, bagaimana ini? Kau hanyalah orang rendahan di keluarga Li. Kau nggak layak untuk menakut-nakutiku seperti itu. Jangan khawatir, kepala keluarga telah menyiapkan orang yang layak untukmu. Master Li, tolong. Orang ini adalah Li Longqi, seorang Grandmaster. Hei, bukankah dia seniman bela diri yang legendaris? Apakah dia masih seorang manusia? Apa itu sihir? Master Li, terima kasih. Anakku, kau adalah lelaki brilian, tapi masa depanmu suram. Dalam hati Chen Mo, keluarga Li bukanlah sembarang keluarga. Pasti ada pihak lain yang terlibat. Chen Mo berkata, Li Tong yang mengirimmu ke sini sendirian. Apa ada yang lain? Pergilah keluar, dan aku akan menghabisi kalian semua di sana. Kau sangat sombong di hadapan seorang Grandmaster. Nyawamu adalah bayarannya. Chen Mo berkata, jadi cuma kau sendirian. Kalau begitu, aku nggak perlu melakukan apapun. Habisi dia. Siap 86 Master. Hah, itu lihat Grandmaster yang lain. Ya Tuhan, apakah jumlah Grandmaster saat ini sangat banyak? Ibunya berkata, Xiaomu, apakah dia guru rahasiamu? Aku nggak menyangka ada seorang Grandmaster di sisimu. Tapi apa kau yakin dia bisa melindungimu? Dia di sini bukan untuk melindungiku, tetapi untuk membunuhmu. Hah, mati kau, dasar begundal kurang ajar. Hah, alangkah baiknya aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Tinju pembelah gunung. Songse menghajar si Grandmaster musuh. Karena serangan Songse, Grandmaster Li terhempas. Hah, dia menghabisi seorang Grandmaster dengan sekali pukul. Dalam hati Li Chongshan, pertarungan antara Grandmaster biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana bisa dia? Grandmaster Li berkata, apa yang kau gunakan? Bagaimana bisa kau begitu kuat? Songse membalas, kau akan segera mati. Gak perlu tahu hal seperti itu. Tunggu, jangan bunuh aku. Gak ada yang akan selamat dari murka keluarga Li. Chen Mo berkata, kalau kau emang ingin bersaing dengan Mei Hua, kami pasti akan menerima tantangannya. Dan kalau kau ingin menggunakan trik-trik licikmu itu, mari kita lihat seberapa banyak Grandmaster kalian yang tersisa. Aku bersumpah akan kutemukan dan kubunuh kalian semua tanpa ada yang tersisa. Selamat tinggal kawan. Rasakan ini. Kau pasti akan merasakan akibatnya. Dan Songse berhasil menyerangnya dan dia pun langsung mati. Hah, dia membunuh seorang Grandmaster hanya dengan 2 serangan. Bukankah mereka berdua Grandmaster? Kenapa perbedaannya jauh sekali? Dalam hati Chen Mo, meskipun Li Longqi telah bertransformasi beberapa tahun lebih awal daripada Chen Songze, tapi kekuatan dan skillnya sangat buruk ketimbang apa yang kuajarkan pada Chen Songze. Jika Songze nggak bisa mengalahkannya, aku nggak punya pilihan lain selain mencari murid baru. Kembalilah dan beritahu Li Tongyang, akan kubuat keluarga Li memohon maaf kepadaku sambil berlutut. Setelah 3 tahun kepergianku, aku akan memberitahunya. Bolehkah aku pergi sekarang? Enyahlah kau. Dalam hati mereka, jadi bahkan keluarga Li pun bisa dikalahkan. Aku merasa kurang enak badan. Aku akan pergi sekarang. Dalam hati Chen Mo, aku sangat ingin menghancurkan keluarga Wan, tapi nggak sekarang. Lalu akhirnya mereka semua menghampiri ibunya Chen Mo. Seseorang berkata, Nyonya Li, Anda punya anak yang jenius. Iya, seorang lagi berkata, Mei Hua butuh sesuatu, aku bisa membantu. Seorang lagi menambahkan, kami aslinya ingin bekerja sama dengan Mei Hua. Giliran gitu aja ngomongnya. Tadi aja apa? Wih, dasar anaknya nggak berpendidikan, anaknya pecundang. Tiba-tiba kami ingin bekerja sama dengan Mei Hua. Ibunya merespon, baiklah, terima kasih semuanya. Sekarang kita pergi ke Xiatu, di rumah dari keluarga Li. Li Chongshan menceritakan apa yang terjadi. Li Tongyang merespon, benarkah? Aku nggak mengira Grandmaster itu sangat kuat. Ayah, apa perlu kita meminta
tanda kutip dia untuk menunjukkan dirinya. Nggak, situasinya tidak terlalu buruk. Mulai saat ini, kita akan menggunakan kekuatan jabatan untuk mengatasi Mei Hua. Orang-orang nggak bisa berkutik dengan jabatan. Begitu pula berdebah cilik itu. Sekarang kita pergi ke Chai Sang Fu, distrik Qianye, wilayah Fengshan, Blok Piyun. Ibunya berkata, besok adalah malam tahun baru dan ayahmu masih sibuk bekerja. Nampaknya nama Feng Shan gak cocok dengannya. Master Chen dan yang lain silahkan duduk. Dalam hati Songzi, Nyonya Li terus memanggilku Master Chen. Hatiku gak sanggup menerimanya. Dalam hati Chen Mo, aku sih pengennya mereka balik ke rumah pas tahun baru. Tapi Yang Ching Cheng terus mengikutiku. Nyebelin banget. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Apa? Kalian udah pulang? Kenapa gak telepon dulu tadi? Orang ini adalah ayahnya dari Chen Mo. Dalam hati Chen Mo, dia selalu bekerja keras untuk membuktikan pada keluarga Li dan keluarga Chen bahwa ia kompeten. Tapi di kehidupanku sebelumnya dia gagal. Aku masih ingat penyesalan di matanya. Ayah, aku ingin mewujudkan mimpimu di kehidupan ini. Ingin kutunjukkan kepada keluarga Li dan keluarga Chen bahwa dirimu kompeten. Mereka pun makan-makan. Ayahnya Chen Mo berkata, jadi Anda adalah Master Chen. Terima kasih telah menjaga anak kami, Xiao Mo. Cheers, anggap aja rumah sendiri. Iya, Ching Cheng, Sang, ucapkanlah sesuatu. Terima kasih Tuan Chen. Ayahnya Chen Mo berkata, Xiao Mo, kau harus ikut andil dalam perang dagang tahun ini. Oke, biar gue jelasin. Keluarga Chen adalah keluarga pebisnis. Mereka punya tradisi yang disebut perang dagang. Setiap 5 tahun, antara 18 sampai 25 anggota keluarga mendapatkan modal untuk memulai bisnis mereka. Pada saat meeting tahunan, 3 orang terbaik akan dilatih langsung oleh keluarga. Chen Mo berkata, jangan khawatir, aku akan menempati posisi pertama dan membuatmu bangga. Ayahnya berkata, kau sangat percaya diri. Aku nggak bisa membantumu kali ini. Kau harus melakukannya sendiri. Ibunya berkata, kalau gitu, aku yang akan membantunya. Dan aku yakin bahwa Tuan Chen akan membantu juga. Iya, pastinya. Tunggu, sampai mereka memberikanmu modal, jangan sia-siakan itu dan lakukan yang terbaik. Kita akan dipandang rendah oleh mereka kalau kau gagal. Jangan khawatir. Chen Mo melanjutkan, ayah, ibu, aku hendak keluar untuk melihat-lihat temanku. Ayahnya berkata, pergilah, gak usah bikin ribut loh ya. Ibunya berkata, jangan lakukan hal yang aneh-aneh ya. Chen Mo pun pergi keluar. Dalam hati Chen Mo, pertama-tama nelpon Tan Chin Sheng. Setelah berapa lama, teleponnya pun akhirnya diangkat. Chen Mo bertanya, ada apa denganmu? Kenapa lama banget jawabnya? Tan Chin Sheng menjawab, enggak, HP ku tadi mode silent, jadi nggak denger notif. Buset, ini translator jadi nggak baku banget. Tapi ya aman lah ya, ngikutin komik soalnya. Dalam hati Chen Mo, kenapa nada bicara Chin Sheng terdengar aneh? Chen Mo berkata, aku kembali, hubungi Chi Hao dan Xiao Qian, kita harus bicara. Chin Sheng membalas, oh oke, di mana posisimu? Akan kuhubungi Chi Hao untuk menjemputmu. Chen Mo menjawab, aku di gerbang pintu masuk. Oke, sampai jumpa di sana. Dalam hati Chen Mo, seingatku Tan Chin Sheng tidak terlilit masalah di kehidupanku sebelumnya, tapi itu bisa aja terjadi saat ini. Lalu ada mobil yang datang. Kita melihat ada 2 orang. Orang yang belakang adalah Su Chi Hao, yang bawah, yang depan adalah Tan Chin Sheng. Xiao Mo, ayo sini, masuklah. Chen Mo bertanya, bagaimana kabar kalian berdua? Chin Sheng menjawab, pastinya nggak sebaik dirimu. Kau kan dapat nilai terbaik di sekolah. Chi Hao bertanya, Chen Mo, siapa dia? Chen Mo menjawab, temanku. Jadi dia teman kita. Kau nggak usah khawatir. Oh iya, di mana Xiao Qian? Apa dia tidak akan datang? Chi Hao menjawab, iya, dia akan datang untuk bertemu kita. Mereka pun pergi ke sebuah restoran. Chin Sheng berkata, Xiao Mo, ambillah terserah yang kau suka. Aku yang traktir. Oke. Aku pilih semuanya di menu. Dasar nggak punya malu. Nah, itu pasti Xiao Qian. Kita melihat seorang wanita berambut kuning. Namanya adalah Ni Xiao Qian. Kau sudah tiba. Dalam hati Chen Mo, Xiao Qian memancarkan aura misterius dan itu berubah-ubah secara konstan seperti detak jantungnya. Seseorang pasti menanamkan benih iblis pada tubuhnya. Benih iblis adalah hati dari iblis Tian Mo. Setelah benih itu tertanam, wanita itu akan menjadi makanan bagi si penanam, dan si penanam akan menyerap kekuatannya untuk menjadi lebih kuat. Darah wanita itu akan tersedot habis dari tubuhnya dan hanya menyisakan tulang belulangnya. Di kehidupan sebelumnya, Ni Xiao Qian menghilang tiba-tiba. Mungkin itulah penyebabnya. Tapi sekarang, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Chen Mo berkata, Xiao Qian, lama nggak jumpa. Dalam hati Chen Mo, aku masih bisa menghilangkan benih iblis itu dari tubuhnya. Itu cuma benih dari iblis yang lemah. Aku harus mencari tahu siapa yang melakukan ini. Lalu Xiao Qian melihat ke arah Songzi. Nah, Xiao Qian berkata, Xiao Mo, kukira kau akan kembali ke Chaisang dan melupakan kami. Chin Sheng berkata, bukannya dia emang gitu. Dia kesini cuma karena ini malam tahun baru. Chi Hao berkata, santuilah. Ayo nikmati makanannya. Makanannya pun datang. Itu ada gyoza, ada pasta. Chen Mo berkata, hey, kalau kau ada masalah, kau bisa menghubungiku. Mungkin aku bisa membantu. Itu Chen Mo berkata ke Xiao Qian ya. Xiao Qian membalas, emangnya aku kelihatan punya masalah? Kau terlalu mencemaskanku. Chin Sheng berkata, Chen Mo, kau pikir dirimu lebih baik dariku? Tan Chin Sheng, kalau menurutmu aku nggak bisa menyelesaikan sesuatu seperti ini, emangnya apa yang kau pikir kau bisa lakukan? Hei, kau terlalu berlebihan. Bukankah itu karena Xiao Mo peduli terhadap kita? Kenapa kau bertingkah seperti itu?
Kau pikir dengan pergi dirimu ke Chaisang akan menjadikan dirimu lebih baik daripada kami? Pastinya tidak. Kau selalu bertingkah seperti bos di sekitarku. Jika emang itu maumu, kami juga akan bertindak sesuai yang kami mau. Dan gak usah saling ngobrol lagi. Gak perlu, Chihao berkata. Tan Chin Cheng, apa yang membuatmu bicara seperti itu? Xiao Chen menambahkan, gak usah ngomong hal yang aneh-aneh. Gak baik macam itu. Lalu Chen Mo menuangkan minuman ke gelasnya dan dia meminumnya. Oke, lalu Chin Cheng juga meminumnya. Habiskanlah, aku yang akan membayarnya, Chihao berkata. Dia lepas emosi kan? Aku akan bicara dengannya, Xiao Chen berkata. Gak usah pikirkan hal ini, Chen Mo berkata. Santai aja, aku gak menganggap serius perkataannya. Sekarang, cuma kita berdua. Apa kau bisa menceritakan apa yang terjadi padamu? Tapi Xiao Chen hanya diam dan tiba-tiba dia berdiri. Dia berkata, aduh, apa yang terjadi padaku? Maka malam ini berantakan. Kita sebaiknya pulang ke rumah. Xiao Chen pun pergi. Chen Mo berkata, ikuti dia. Jangan sampai ketahuan. Dimengerti, Master. Di luar kita melihat klan Yin, Ying, Yiping. Yiping berkata, apa yang membuatmu sangat lama? Master nggak ingin kau berada di sekitar mereka karena kau bisa melukai mereka. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!